Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam keadilan. Melihat dari musibah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, kita duka yang amat mendalam. Kita ikut sedih dan kembali baik TNI dan Polri melakukan tim investigasi. Begitu pula Komnas HAM. Sehingga bukan lagi proses penyelidikan tapi udah ke penyidikan dan menghasilkan terindikasi 6 orang yang ikut bertanggung jawab, termasuk manajer daripada PT yang bertanggung jawab atas Aremania, kemudian panitia pelaksana, kemudian anggota Brimob, Polri, dan TNI yang lakukan body contact atau penendangan dan pemukulan. Melihat dari kesalahan, menurut saya semua salah. Kenapa dibilang semua salah? Di dunia ini ada yang namanya ilmu sebab akibat. Anggota Polri melakukan, yang tim pengamanan di sana melakukan penembakan dengan air mata karena massa sudah beringas, sudah turun ke lapangan dengan mengejar tim ofisial dan pemain. Sehingga saya yakin sebelum melakukan tindakan, ada yang namanya tindakan terukur. Pasti dengan teriak dulu. Mundur, mundur semua, mundur, mundur. Massa sudah tidak bisa dikendalikan dengan kata mundur, tapi makin membludak ke lapangan. Maka satu-satunya berarti menembakkan peluru gas air mata. Nah, yang disayangkan, tadi salahnya tim pelaksana lapangan menjual tiket melebihi kapasitas daripada stadion. Saya yakin stadion ini, Kanjuruhan ini hanya di bawah 30.000. Ini menjual tiket 42.000. Berarti ada penumpukan penonton. Ada kesalahan dari tim panitia. Kemudian kesalahan berikutnya, pada saat permainan sudah usai, harusnya 10 menit sebelum usai, pintu sudah dibuka. Ini yang menyebabkan kemarin penumpukan orang yang meninggal, pintu masih tertutup karena dia menghindari dari pedihnya dan pengapnya, sesaknya dari radiasi gas air mata. Nah, pihak pengeksekutor penembak gas air mata dari tim pengamanan Polri itu harusnya melihat pada saat massa turun ke lapangan, tembaklah lapangan. Ini ada tembakan yang ke tribun. Padahal di tribun orang masih banyak. Ada anak-anak, ada perempuan, ada laki-laki, masih banyak di sana. Dan harusnya punya pengukuran, punya daya ukur. Yang namanya gas air mata itu bisa dilontarkan sekian puluh meter, kemudian daya ledak sekian meter, dan radiasinya sekian meter. Ini yang ditembakkan kemarin itu di atas 10 gas air mata. Sehingga menyebabkan orang sesak dan perih di mata, bukan yang ada yang mual-mual, banyak yang mual-mual. Ada kesalahan lagi, pihak TNI melakukan penendangan terhadap supporter yang turun ke lapangan dan pemukulan, terjadi body contact. Mohon izin Jenderal Panglima TNI, dan di situ Anda mengatakan untuk usut tuntas dan dipidanakan. Karena ini ada unsur bukan untuk pengamanan, tapi udah ada unsur penganiayaan. Kembali, yang namanya orang lapangan, mohon izin, yang namanya orang lapangan, pengamanan, pada saat massa sudah beringas atau tim pengendali massa atau Dalmas, ini ada tindakan, mungkin tindakan terukur. Tidak sengaja yang namanya TNI itu pengen memukulin. Karena yang lihat massa aja yang turun ke lapangan udah sambil sempoyongan, pasti yakin dengan mabuknya. Bahkan ada pelemparan botol-botol minuman. Kemudian ada yang melempari petasan. Yang ini merupakan tindakan terukur. Yang mana dengan melakukan pemukulan dengan pentungan, penendangan, bahkan pemukulan sebagai shock terapi. Biar orang nggak turun lagi ke bawah. Pada saat orang turun ke bawah, itu aja dipukulin, pakai pentungan, ditendang, dipukul. Udah nggak usah turun kan. Ini sebagai shock terapi sebenarnya. Sebagai shock terapi buat massa yang sudah beringas. Nah, kembali kesalahannya berikutnya, tim Aremania supporter tidak mau menerima kekalahan sehingga anarkis turun ke lapangan mengejar tim ofisial dan pemain.
Kalau seandainya tidak turun ke lapangan, legowo menerima, sportif dan fair play, saya yakin tidak akan terjadi penembakan gas air mata, tidak mungkin ada penendangan pemukulan oleh pihak petugas pengamanan di lapangan. Nah, dari kesalahan-kesalahan tadi, saya yakin yang meninggal banyak orang muslim. Kembali pada ayat Allah, firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya makhluk hidup akanlah mati, dan kematian rahasia Allah. Dan yang namanya Allah mematikan seseorang lewat malaikat Israilnya 1001 cara. Ada orang yang meninggal karena sakit, orang meninggal karena kecelakaan, ada orang yang karena dianiaya orang, ada orang yang kena bencana. Tidak sukar bagi Allah, jangan akan mematikan satu orang, ratusan orang, ribuan jutaan orang Allah matikan dalam hitungan detik. Termasuk dulu musibah tsunami, berapa ribu orang juga meninggal dalam sepersekian detik. Berarti allazina idza asabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mana kita mendapatkan musibah, allazina idza asabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan kepada Allah dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna rajiun. Semua sudah kehendak Allah, sudah kehendak Tuhan. Dengan cara meninggal seperti ini, kita kembalikan, tidak ada yang kita punya di muka bumi ini. Betul, seorang ibu, orang tua kehilangan anaknya, seorang pacar kehilangan pacarnya, seorang kawan kehilangan pacarnya. Kita kembalikan lagi sama si pencipta, Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa. Dan kembali, sekalipun diusut, sekarang tim investigasi dari Aremania, tim investigasi daripada TNI dan Polri mengusut tuntas, bahkan keluarga korban, oke, ada tersangka yang bertanggung jawab sekian orang, bahkan bisa bertambah lagi. Delik aduan yang diajukan pasal 359 dan pasal 360, yang mana di situ dikatakan barang siapa yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan orang mati, maka kena ancaman 5 tahun penjara atau kurungan paling lama 1 tahun. Kebayang nggak? Seimbang nggak? Pidana maksimal paling lama 5 tahun, kemudian bisa terbayarkan untuk membayar ratusan orang yang meninggal. Nggak seimbang dong. Katakan, mudah-mudahan legowo semua. Para supporter dimanapun, pendukung sepak bola manapun, kembali berjiwalah sportif dan fair play. Legowo menerima kekalahan. Menang dan kalah dalam satu pertandingan wajar. Kalau menang semua bukan pertandingan. Kalau kalah semua bukan pertandingan. Langit sama tanah aja beda warnanya, biru dan coklat. Kalau disamakan warnanya coklat, langit, saya yakin bukan langit namanya. Berarti harus legowo. Ada menang, ada kalah dalam satu pertandingan. Harus menerima. Dan ini merupakan cermin kita. Jangan sampai kita terjadi lagi. Bukan contoh, kalau contoh dicontoh lagi. Tapi cermin. Buat kita tim para supporter tidak melakukan lagi perbuatan yang anarkis. Yang menyebabkan ancaman jiwa buat orang lain, buat diri kita dan semuanya. Dan kembali keadilan di sini. Pada saat ada kesalahan prosedural, standar operational prosedur dari anggota yang menyebabkan orang meninggal, itu HAM turun. Bahkan kemarin pada saat investigasi, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD hadir. Bapak Mbak Nana juga hadir investigasi di sana. Nah kembali, sebenarnya ya mudah-mudahan pada legowo. Semua sudah rencana Allah, sudah rencana Tuhan mematikan orang sekian ratus orang. Kalau mencari yang salah, saya bilang semua salah. Panitia salah, tim supporter juga salah, tim pengamanan juga salah. Semua salah. Tapi kembali, pada saat ada tadi kesalahan tindakan daripada anggota, sehingga menyebabkan orang luka dan meninggal, HAM turun. Jadi pada saat anggota, bahkan yang kasus kejadian musibah kemarin di Stadion Kanjuruhan aja, 2 anggota Polri meninggal. Diusut nggak? HAM turun tidak? Enggak, hanya mengusut masa aja. Sama, itu juga manusia. Dan bukan hanya sekarang. Pada saat-saat sebelumnya, ada orang yang kesalahan
daripada standar operasional prosedur anggota. Kemudian menyebabkan orang meninggal, masyarakat meninggal, masyarakat beramai-ramai menuntut HAM untuk turun tangan. Tapi pada saat anggota meninggal karena massa, HAM pernah turun tangan nggak? Bapak petingginya pernah melaporkan nggak ke HAM? Belum pernah. Dari sebelum reformasi dan sudah reformasi sekarang belum pernah. Padahal dulu aja berapa puluh orang anggota yang meninggal karena massa. Anggota juga sama, manusia, punya anak, punya istri, punya keluarga. Ya sama manusia, harus dapat keadilan dong. Jangan tumpang tindih, hanya masyarakat saja dapat keadilan, turun Komnas HAM, sedangkan anggota yang meninggal tidak. Anggota adalah manusia. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam keadilan.